Setiap tahun kapal pemecah es raksasa dan kapal pesiar mewah diluncurkan ke laut. Kapal-kapal yang beratnya puluhan ribu ton, mampu beroperasi berbulan-bulan di laut paling ekstrem di planet ini. Tapi nggak banyak yang tahu kalau mesin mereka udah nggak ada di dalam badan kapal lagi. Para insinyur nekat banget. Mereka mindahin sistem penggerak super gede dengan daya lebih dari 22 megawatt. Itu lebih dari 30.000 tenaga kuda loh. Terus ditaruh langsung di bawah kapal, dalam kapsul baja kedap air seberat 320 ton. Itu beratnya dua pesawat Boeing 747 yang udah fully loaded. Di dalam kapsul ini, kalau rotor bergeser cuma sepersekian milimeter aja, bisa bikin bearing hancur dan seluruh sistem rusak dalam hitungan hari. Tonton video ini sampai habis, lo bakal tahu gimana sistem penggerak bawah laut ini dibikin, kesalahan apa yang selamanya disembunyiin di bawah air pas pemasangan, dan kenapa musuh tak terlihat ini bisa ngehancurin kapal ribuan ton dalam waktu singkat banget. Dari pandangan pertama sih kayak ekor logam gede banget yang nempel di bawah kapal. Tapi di dalamnya itu ada motor listrik lengkap loh. Motornya nggak dipasang di ruang mesin kayak yang udah dilakuin puluhan tahun. Di sini malah kebalik. Motornya langsung dicelupin ke air, ditutup rapat dalam casing baja, terus dipaksa kerja langsung di laut, bertahun-tahun, tanpa perbaikan, di bawah tekanan air laut yang konstan. Makanya konstruksi ini diperlakukan hampir kayak kendaraan bawah air. Ide buat ngeluarin motor dari dalam badan kapal muncul relatif baru-baru ini nih, meskipun para insinyurnya udah kepikiran soal ini sejak puluhan tahun lalu. Di pertengahan abad ke-20, pembuat kapal udah coba ngilangin shaft panjang, gearbox, sama sistem transmisi mekanis yang ribet banget, yang makan tempat gede di dalam kapal dan buang sebagian tenaga di setiap sambungan. Terobosan beneran terjadi di akhir tahun 1980-an, waktu insinyur Finlandia yang kerja di proyek kapal pemecah es, buat Laut Utara ngasih solusi radikal. Pindahin motor listrik langsung ke pot putar di bawah kapal. Kalau cerita teknik kayak gini bikin kamu excited kayak gue, subscribe ke channel sekarang juga biar nggak ketinggalan episode berikutnya. Pencet loncengnya biar setiap video baru langsung muncul di feed kamu. Para spesialis dari perusahaan pembuat kapal yang lagi nyari cara bikin kapal lebih gampang dikendaliin di area es mulai ngembangin teknologi ini. Eksperimen pertamanya kelihatan cukup berisiko sih. Mesinnya harus benar-benar diisolasi dari air laut dan harus bisa jalan bertahun-tahun tanpa bisa diakses sama sekali. Di tahun 1990, instalasi pertama yang beneran kerja mulai muncul, dan beberapa tahun kemudian teknologinya udah mulai dipasang di kapal pemecah es sungguhan. Ternyata nih, konstruksi kayak gini nggak cuma berfungsi, tapi berfungsi lebih baik dari sistem tradisional manapun. Begitu jelas kalau penggerak yang bisa berputar ini bikin kapal bisa gerak ke hampir semua arah tanpa perlu mutar badan kapalnya. Para pembuat kapal pesiar langsung ngadopsi sistemnya. Penggerak ini bisa berputar sampai 360 derajat loh, yang bikin kemudi belakang biasa sama alat bantu manuver tambahan, jadi nggak kepake lagi. Manuvernya meningkat drastis banget sampai kapal pesiar gede bisa sandar ke dermaga nyaris dari samping, tanpa bantuan kapal tunda. Sejak saat itu, skema ini pelan-pelan ngubah konsep dasar tentang di mana seharusnya jantung kapal berada. Bukan di dalam, tapi langsung di bawahnya. Gue lewatin bagian-bagian badan kapal yang beberapa jam lalu masih cuma lembaran baja terpisah. Masing-masing tebal beberapa sentimeter dan beratnya beberapa ton banget. Sekarang udah jadi lembaran metal yang melengkung. Sebelumnya digiling biar kapsulnya nanti bentuknya mulus, aerodinamis, nggak ada sudut tajam. Di sini nggak ada sudut siku-siku, nggak ada sambungan yang nggak perlu. Bentuknya ditentuin sama air, bukan buat gampangin produksi doang. Kren jembatan pelan-pelan ngangkat elemen-elemen ini terus nyatuinnya, kayak lagi ngerakit torpedo bawah laut gitu. Di antara komponen-komponennya dikasih celah sempit buat jalur lasannya. Waktu pengelasan, percikan api beterbangan, dan logamnya nyala warna oranye. Para pekerja bergerak pelan, ngelewatin setiap sentimeter sambungan berkali-kali, nggak terburu-buru dan nggak ada gerakan sia-sia. Pertama dibentuk las bagian dalam, terus bagian luar, habis itu permukaannya digosok bener-bener halus biar nggak ada tonjolan sedikit pun yang bakal bikin hambatan ekstra di air. Pas badannya akhirnya nyambung semua, udah mirip torpedo baja yang mulus.
padat, utuh, nggak ada cacat sedikit pun di luarnya. Setelah itu dimulailah tahap inspeksi. Sambungan las diperiksa pakai ultrasound sama röntgen buat nyari pori-pori sekecil apapun di dalam logamnya. Kalau ada bagian yang mencurigakan, langsung dipotong dan dilas ulang, nggak ada kompromi sama sekali. Terus kapsulnya ditutup rapat dan dikasih tekanan dari dalam yang jauh lebih gede dari yang bakal dialami di bawah air nanti. Kalau ada titik lemah, pasti langsung ketahuan. Cuman setelah lolos semua pengujian ini, badan kapalnya baru dianggap siap tahan bertahun-tahun kerja di air laut dingin dan terus-terusan kena hantaman es. Setelah kapsul baja ini benar-benar kelar dilas dan diinspeksi, di bengkel mulai masuk momen yang sebenarnya jadi alasan utama kenapa seluruh badan kapal ini dibangun. Di dalamnya harus dipasang motor listrik, sumber tenaga utama kapal masa depan ini. Dan disinilah baru kerasa seberapa gila skala engineering kelautan itu. Sebelum dipasang, motornya ditaruh di platform khusus dan lebih mirip bagian pembangkit listrik daripada mesin kapal. Diameternya hampir 3 meter, dan beratnya segede itu sampai alat angkat biasa bahkan nggak masuk pertimbangan. Di sini cuma pakai crane overhead berat, yang setiap gerakannya udah dihitung dan dikoordinasiin dari jauh-jauh hari. Rotor, yaitu bagian mesin yang berputar, diangkat secara terpisah. Ini adalah cincin logam masif dengan konduktor tembaga yang beratnya lebih dari truk besar yang penuh muatan. Crane mulai bergerak pelan banget sampai hampir nggak kelihatan mata. Operatornya kerja berdasarkan komando dari beberapa engineer yang berdiri di berbagai sisi casing dan terus-menerus ngontrol posisi komponen ini. Di sini nggak boleh ada gerakan mendadak dan nggak boleh ada kesalahan sama sekali. Bahkan pergeseran sepersekian milimeter aja bisa berarti misalignment, yang bakal kelihatan saat operasi nanti dalam bentuk vibrasi kuat. Dan vibrasi di level daya sebesar ini, bukan cuma masalah kecil, tapi udah bencana beneran. Ketika rotor udah gantung di atas kapsul yang terbuka, dimulailah tahap paling menegangkan. Benda ini benar-benar diturunkan per milimeter, dengan gap yang terus diukur pakai alat laser. Di dalam casing udah terpasang bearing dan elemen pendukung, dan semuanya harus pas dengan presisi sampai 1/1000 mm. Kalau sumbu mesin nggak pas, meskipun cuma sedikit aja, dengan pusat geometris kapsul, saat rotasi bakal muncul ketidakseimbangan yang berasa ke seluruh kapal. Di kecepatan kerja, ketidakseimbangan ini bakal jadi hantaman konstan yang bisa ngehancurin bearing atau ngerusak casing dari dalam cuma dalam hitungan minggu. Setelah rotor dipasang, engineer nggak langsung ngizinin buat ngelepas krennya. Mulailah serangkaian pemeriksaan. Mereka ngukur keselarasan, muterin shaft secara manual beberapa kali, dengerin baik-baik suara logamnya. Kalau ada suara aneh sedikit aja, komponen langsung diangkat lagi. Kadang mesin diangkat lagi dan posisinya dikoreksi, ngabisin berjam-jam demi perubahan beberapa milimeter doang. Di sini semua paham, setelah kapsulnya ditutup, nggak bakal ada akses ke dalamnya lagi selamanya. Jadi, akurasi sempurna jauh lebih penting daripada kecepatan pemasangan. Pas mesin akhirnya udah di tempatnya, seluruh struktur tiba-tiba kelihatan lengkap banget. Cangkang baja kosong berubah jadi penggerak beneran. Momen inilah yang bisa dibilang kelahiran sistem yang nantinya bakal muterin propeller, belokin kapal ribuan ton, dan kerja bertahun-tahun di bawah air. Di tempat yang nggak bakal pernah dilihat manusia lagi. Instalasi modern bisa menghasilkan energi sampai 22 megawatt. Ini setara dengan tenaga lebih dari 30.000 kuda. Buat perbandingan nih, satu mesin kayak gini bisa nyalain listrik buat kota kecil dengan 25.000 penduduk loh. Dan ini tuh mekanisme yang kerja sepenuhnya di bawah air, nggak kelihatan, nggak bisa dirawat kalau lagi di laut lepas. Makanya didesain dengan tingkat keandalan bertahun-tahun ke depan, soalnya perawatan rutin cuma bisa dilakukan di dok kering. Instalasi yang udah dirakit lengkap sama mesin, dan baling-balingnya bisa beratnya lebih dari 320 ton banget. Baling-baling yang dipasang ke kapsul ini diameternya sering lebih dari 7 meter. Setiap bilah baling-balingnya beratnya sama kayak gajah Afrika dewasa. Tapi sistem sebesar ini harus kerja mulus banget.
Getaran sedikit aja di tenaga segede itu langsung nyampe ke badan kapal dan kerasa sama penumpang di semua dek. Setelah mesin udah aman terlindungi di dalam casing baja, tibalah tahap final, pemasangan baling-baling kapal. Kalau kapsulnya itu ototnya, maka baling-baling ini tangannya yang mendorong air dan bikin kapal bergerak maju. Setiap bilahnya dibuat dari campuran spesial perunggu, aluminium, sama nikel. Logam ini harus cukup kuat supaya nggak bengkok kena tekanan ribuan ton air, tapi di saat bersamaan juga harus cukup halus biar nggak bikin pusaran air yang nggak perlu. Bilah-bilahnya dibawa ke kapsul pakai palet khusus, masing-masing dibungkus plastik pelindung kayak perhiasan mahal. Pemasangannya dilakukan pakai pendorong hidrolik. Baling-balingnya dipasang ke poros mesin yang nongol dari kapsul, dan di sini ketelitiannya lagi-lagi diukur sampai 1/1000 mm. Kalau sedikit aja miring, pas jalan di kecepatan kerja baling-balingnya bakal mulai getar. Dan getaran ini bisa hancurin bearing mesinnya dalam beberapa hari doang. Pas baling-balingnya udah terpasang sempurna, dikunci pakai mur raksasa yang dikencangkan dengan kekuatan beberapa ribu Newton meter. Setelah itu, di pusatnya dipasang penutup aerodinamis biar aliran air setelah baling-baling jadi rata sempurna. Seluruh komponen ini dilapisi cat khusus yang bikin organisme laut dan kerang nggak bisa nempel. Soalnya bahkan kotoran setebal beberapa sentimeter aja di bilahnya bisa nurunin efisiensi mesin 5-7%. Dan itu kerugian ratusan ribu euro per tahun loh. Setiap detiknya di dunia ada 28 juta ton stainless steel yang diproduksi. Dan di balik kilauan setiap sendok, setiap keran, setiap alat bedah, ada satu logam yang jadi kuncinya, kromium. Tapi nih yang bikin kaget, kromium meleleh di suhu 1857 derajat, sementara di tungku busur listrik buat produksinya, suhunya sampai 2800 derajat. Lebih panas dari permukaan matahari loh. Satu tungku kayak gitu ngabisin 4000 kWh listrik per ton campuran. Itu setara konsumsi listrik apartemen biasa selama 4 bulan, guys. 80% semua kromium di dunia dipakai buat bikin stainless steel. Tapi dari mana sih logam ini asalnya? Kenapa 99% cadangan kromit dunia cuma ada di beberapa negara doang? Dan apa yang terjadi di zona neraka di bawah elektroda itu, tempat biji berubah jadi ferokrom cair? Stay sampai akhir, lo bakal tahu gimana dari batu hitam lahir logam yang bikin baja jadi abadi. Bayangin tungku busur listrik raksasa setinggi gedung 3 lantai. 3 elektroda karbon dengan diameter sampai 2 meter tenggelam dalam lautan biji, kokas, dan flux yang lagi mendidih panas banget. Di antara ujung elektroda sama dasar tungku, busur listrik menyambar. Suhu di zona ini nyampe 2800 derajat Celcius. Ini lebih panas dari permukaan matahari loh. Udara di atas tungku getar-getar karena panasnya. Dari bawah atap yang setengah tertutup, keluar gumpalan asap dan gas yang ngebul. Di dalam tungku terjadi alkimia beneran. Biji kromium yang dicampur sama kokas mencair. Oksigen ngilang jadi gas karbon monoksida, dan ferokrom cair. Campuran kromium sama besi, ngalir ke dasar. Ini namanya tungku busur terendam, dan disinilah sebagian besar ferokrom dunia diproduksi. Prosesnya jalan terus-menerus. Dari atas diisi biji dan kokas baru, dari bawah secara berkala dikeluarin logam cair sama terak. Satu tungku kayak gini bisa punya daya dari 25 sampai 45 megavolt ampere. Energi yang dibutuhin itu gila banget. Satu pembangkit listrik penuh cuma buat lebur biji doang. Pas udah cukup banyak ferokrom cair yang terkumpul di tungku, para pekerja bakal ngebor tap hole, lubang khusus di sisi tungku. Nah, di situ mulai deh pemandangan yang bikin takjub. Aliran logam panas membara sama terak langsung muncrat keluar, ngalir lewat parit ke wadah raksasa. Suhunya tuh sekitar 1650 derajat. Logamnya menyala dengan cahaya oranye terang, hampir putih gitu.
Panasnya aja udah kerasa banget, makanya para pekerja harus berdiri puluhan meter jauhnya, terlindungi sama layar khusus dan pakaian tahan api. Teraknya ngambang ke atas, dipisahin deh. Sementara ferokromnya dingin dicetakan gede banget, jadi batangan masif yang beratnya ratusan kilogram. Batangan-batangan ini nanti dipecah jadi potongan sesuai ukuran yang dibutuhin buat dijual ke pabrik metalurgi. Tapi proses dapetin ferokrom itu baru setengah perjalanan loh. Soalnya semuanya dimulai dari biji yang ditambang jauh di dalam tanah. Kromit itu satu-satunya biji kromium yang dipakai di industri. Mineralnya berwarna coklat tua, hampir hitam, dengan kilauan metalik. Rumus kimianya, oksida besi sama kromium. Kromit murni mengandung 68% oksida kromium dan 32% oksida besi. Tapi di alam, biji sempurna kayak gini hampir nggak ada. Deposit yang beneran cuma mengandung 40-50% oksida kromium. Kromit terbentuk di batuan magmatik, di masa Syair raksasa yang naik dari mantel bumi. Deposit terbesarnya ada di Afrika Selatan, Kazakhstan, India, sama Turki. Keempat negara ini menyumbang sekitar 80% produksi dunia. Afrika Selatan jadi pemimpin mutlak. Deposit mereka di kompleks Bushveld punya 200 juta ton kromit. Ini lapisan biji yang membentang ratusan kilometer dan turun ke kedalaman ribuan meter. Kazakhstan punya cadangan 230 juta ton. India 54 juta ton. Sekarang sejarahnya nih. Kromium ditemuin sama kimiawan Prancis bernama Louis-Nicolas Vauquelin di tahun 1760. Dia berhasil memisahkan kromium dari mineral krokoid, sejenis kromat timbal yang warna merah banget cerah. Warna mencolok dari mineral ini bikin Vauquelin terinspirasi kasih nama logam itu dari kata Yunani chromos, yang artinya warna. Soalnya senyawa kromium itu ngasih warna-warna keren banget. Hijau, kuning, oranye, merah. Setahun kemudian, tahun 1788, Vauquelin berhasil dapetin kromium murni dengan cara mereduksi oksidanya pakai karbon. Besi dengan tambahan kromium pertama kali diproduksi di pertengahan abad ke-19. Dan penggunaan kromium pertama kali sebagai elemen paduan dalam produksi baja terjadi di Prancis sekitar tahun 1890-an. Revolusinya terjadi di tahun 1893, waktu Henry Moissan melebur biji kromium dengan karbon di tungku listrik dan berhasil dapetin ferokrom. Ini jadi dasar metode industri modern, yang memang udah berevolusi, tapi intinya masih sama kayak dulu. Kromit ditambang dengan dua cara, tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Tambang terbuka dipakai kalau bijinya nggak terlalu dalam. Ekskavator gede banget ngangkat tanah sama batuan penutup, sampai lapisan kromitnya kelihatan. Habis itu bijinya diledakin, dimuat ke truk tambang jumbo yang bisa ngangkut sampai 300 ton, terus dibawa ke pabrik pengolahan. Tambang bawah tanah dipakai buat cadangan yang dalamnya ratusan meter, kadang sampai kilometer. Mereka bikin terowongan turun ke bawah, ledakin bijinya, muat ke kereta kecil, terus angkat ke permukaan. Biji yang baru ditambang itu belum murni kromit loh. Masih campur sama batuan kosong dan mineral lain. Makanya perlu diolah dulu. Pertama dihancurin pakai mesin pemecah gede. Bongkahan sebesar mobil jadi potongan sekepalan tangan. Terus digiling di mesin bola sampai jadi kayak pasir, atau bahkan debu. Habis itu baru deh proses pemisahan. Kromitnya dipisahin dari batuan kosong. Metode utama buat memperkaya kromit itu gravitasi separasi. Kromit lebih berat dari batuan kosong. Kepadatannya 4,5 sampai 4,8 gram per sentimeter kubik, sedangkan batuannya cuma 2 sampai 3 gram. Biji yang udah dihaluskan dicampur sama air, jadinya pulp. Pulp ini dilewatin mesin jig, meja konsentrasi, klasifikator spiral, sama separator sentrifugal. Karena gravitasi, butiran kromit yang lebih berat bakal mengendap lebih cepat, sementara batuan kosong yang ringan ke bawah aliran air. Ada juga yang pakai separasi magnetik. Kromit itu magnetnya lemah, tapi separator magnetik intensitas tinggi yang modern bisa narik dan misahin kromit dari pengotor non-magnetik. Setelah diperkaya, jadilah konsentrat kromit dengan kandungan kromium oksida.
46% ke atas. Ini udah jadi bahan baku siap pakai buat metalurgi. Konsentratnya dihilangkan airnya, dikeringin, terus dikirim ke pabrik ferroalloy. Buat produksi ferrokrom butuh biji berbentuk gumpalan. Bubuk halus nggak bakal meleleh dengan baik di tungku. Jadi partikel halus ini diaglomerasi, dipanggang jadi gumpalan gede. Konsentrat dicampur sama flux dan bubuk kokas, dibasahin terus dibentuk jadi granul. Habis itu dipanasin sampai 1200 derajat, granulnya jadi nempel kuat jadi gumpalan beberapa sentimeter gitu. Nah sekarang bijinya udah siap dilebur. Di pabrik ferrospaduan, konsentrat kromit dicampur sama kokas dan flux dengan proporsi tertentu. Kokas itu sumber karbon yang bakal mereduksi oksida jadi logam. Flux, kuarsit, dolomit, batu kapur, diperluin buat ngebentuk terak dengan komposisi dan titik leleh yang pas. Chart, campuran biji, kokas, dan flux dimasukin ke tungku busur listrik dari atas lewat hopper khusus. Pemuatannya bisa kontinu atau bertahap, tergantung tipe tungkunya. Elektroda silinder karbon gede banget, ditanam di lapisan charge. Pas arus dinyalain, muncul busur listrik antara elektroda dan material di bawahnya. Suhu di zona busur, 2800 derajat atau lebih. Itu udah cukup buat meleburin biji apa aja. Di dalam tungku terjadi reaksi kimia yang kompleks banget. Karbon dari kokas bergabung sama oksigen dari oksida kromium dan besi, membentuk gas karbon monoksida yang naik ke atas. Kromium dan besi direduksi jadi logam murni dan melebur, membentuk ferrokrom. Sebagian karbon larut dalam logam, jadilah ferrokrom berkarbon tinggi dengan kandungan karbon 4-8%. Ferrokrom khas dari Afrika Selatan mengandung 52-54% kromium, 6-7% karbon, 2-4% silikon. Biji dari Zimbabwe dengan rasio kromium terhadap besi yang lebih tinggi menghasilkan produk dengan 63-67% kromium. Ferrokrom cair dan terak menumpuk di bagian bawah tungku, di dapur pelebur. Ketika logam udah cukup terkumpul, lubang pengeluaran dibuka. Logam dan terak mengalir ke dalam wadah. Terak mengapung ke atas, lalu dituang atau diambil. Logam dituang ke cetakan atau didinginkan dalam wadah khusus. Setelah membeku, batangan besar itu dipecah pakai pres hidrolik atau palu jadi potongan, sesuai ukuran yang dibutuhkan. Produksi ferrokrom itu boros energi banget. Untuk 1 ton ferrokrom karbon tinggi, butuh 2.000-4.000 kWh listrik. Makanya pabrik ferroalloy dibangun di negara yang listriknya murah. Sering banget deket sama pembangkit listrik tenaga air. Hasil ekstraksi kromium dari biji sekitar 90%, kalau kondisinya bagus. 10% sisanya jadi slag. Slag bukan cuma limbah loh. Logam yang masih nyangkut di dalamnya diekstrak pakai metode pengayaan mineral, sisanya dipakai buat konstruksi. Ferrokrom itu bukan produk akhir. Ini dikirim ke pabrik baja, terus ditambahin ke baja cair buat proses alloying. Kromium bikin baja tahan korosi, keras, dan tahan panas tinggi. Stainless steel mengandung 10-20% kromium. Rata-ratanya 18%. Kromium inilah yang ngebentuk lapisan tipis oksida nggak kelihatan di permukaan baja yang melindungi logam dari karat. Jadi gini nih, dari batu hitam di perut bumi lewat ledakan di tambang terbuka, crushing dan pemurnian, lewat nerakanya tungku busur listrik di suhu 2800 derajat, lahirlah ferrokrom. Paduan yang kasih baja kehidupan abadi dan kilau, tahan terhadap waktu dan korosi. Gimana kalau gue bilang, di dalam mesin-mesin paling berbahaya di dunia, ada rahasia baja yang cuma bisa dibuat sekali, dan kalau gagal, ruginya satu negara. Ada batangan logam yang butuh 6 minggu buat dingin di bawah tanah, dan bisa tahan tekanan yang bikin gunung aja hancur. Raksasa ini lahir dari api lebih dari 1.500 derajat Celcius, melalui proses tempa berbulan-bulan, hantaman puluhan ribu ton, dan kejutan panas yang bikin logam biasa langsung meledak jadi serpihan. Tahun 2015, perusahaan Inggris Sheffield Forge Masters menuang 607 ton baja cair ke lubang pengecoran raksasa. Ini hampir seberat pesawat penumpang Airbus A380 loh. Setelah menyusut,
Batangannya masih beratnya 320 ton. Buat menempa raksasa kayak gini, mereka pakai mesin pres dengan kekuatan sampai 40.000 ton. Energi buat perlakuan panas batangan ini dalam siklus 2 minggu bisa lebih dari 100.000 kWh. Itu setara konsumsi listrik puluhan rumah selama setahun banget. Tonton sampai habis ya, lo bakal tahu buat apa sebenarnya monumen baja ini dibuat, dan kenapa tanpa mereka, dunia modern bakal langsung berhenti. Bayangin pabrik pengecoran besar-besaran di pabrik metalurgi. Semuanya dimulai dari sini. Buat dapetin batang baja yang solid, lo butuh baja cair berkualitas sempurna yang harus dituan ke cetakan dalam satu aliran terus-menerus. Ini tahap yang butuh koordinasi maksimal banget. Soalnya kita ngomongin ribuan derajat suhu dan ratusan ton logam nih. Contoh keren dari kejadian engineering kayak gini adalah rekor penuangan yang dilakukan perusahaan Inggris Sheffield Forja Masters di tahun 2015. Para ahli metalurgi perusahaan ini berhasil banget nuang 607 ton baja cair ke lubang pengecoran raksasa. Buat gambarin volume segede ini, beratnya hampir sama kayak pesawat penumpang Airbus A380 loh. Proses penuangan ini super krusial. Baja nggak cuma harus dilebur, tapi juga dimurnikan sampai level yang sesuai dengan standar paling ketat dari klien, misalnya buat komponen reaktor. Artinya meminimalkan kotoran, gas, dan terak seminimal mungkin. Penuangan berkelanjutan ini menjamin gak bakal ada cacat berlapis atau batasan-batasan di struktur batang baja yang bisa nurunin kekuatan mekanisnya. Waktu proses pengecoran, baja harus dimurnikan dari gas sebanyak mungkin. Kadar oksigen sama nitrogennya dikontrol ketat, sering nggak sampai 20 bagian per sejuta. Kalau gasnya kebanyakan, bisa ngebentuk rongga-rongga kecil di dalam benda padat pas lagi mendingin. Begitu logam cair yang suhunya bisa lebih dari 2700 derajat Fahrenheit dituang, waktu jadi faktor paling krusial di proses ini. Beda sama benda kecil yang bisa didinginkan cepat, raksasa baja seberat ratusan ton ini nggak boleh didinginkan buru-buru. Kalau pendinginannya terlalu cepat, bakal muncul tegangan internal yang gede banget, retakan, sama kerusakan struktur, soalnya lapisan luarnya udah beku, sementara bagian dalamnya masih cair. Buat mastiin struktur kristalnya seragam, batangan seberat 607 ton ini dibiarkan mendingin di lubang pengecoran selama 6 minggu. Ini proses terkontrol yang super lambat, di mana baja perlahan mengeras sampai suhunya turun sampai sekitar 2000 derajat. Kristalisasi yang lambat banget ini bikin logamnya bisa ngehindarin perubahan fase yang nggak diinginkan dan jaminan kualitas makrostruktur yang tinggi yang jadi kunci kekuatan komponen nantinya. Baru setelah periode pembekuan yang lama ini selesai, monolit baja yang beratnya sekitar 320 ton setelah penyusutan dan pembuangan bagian atas yang cacat dikeluarin dari tanah dengan hati-hati. Ingot yang udah dikeluarin dari tanah, meskipun beratnya gede banget, belum jadi bahan siap pakai loh. Strukturnya masih kasar hasil cor dengan kristal-kristal yang gede. Buat ngubahnya jadi logam yang kuat, homogen dan mampu nahan beban ekstrim, perlu ditempa nih. Menempa ingot seberat 500 ton, butuh mesin pres hidrolik dengan daya kerja 10-20 ribu ton. Misalnya, buat tempa komponen reaktor yang paling gede, dipakai pres dengan kekuatan 40 ribu ton. Sebelum ditempa, ingotnya dipanasin lagi dengan hati-hati di tungku khusus. Proses ini bisa berlangsung bermingguan, buat jamin pemanasan yang merata di seluruh volume logam. Proses tempanya sendiri dilakukan pakai mesin pres hidrolik super gede yang bisa ngebuat tekanan puluhan ribu ton. Pres ini ngancurin kristal-kristal besar hasil pengecoran yang gampang patah. Tekanannya bikin logamnya makin padat, ngilangin rongga-rongga kecil banget yang mungkin muncul waktu dicor.
Logamnya jadi punya struktur serat yang terarah, dan ini bikin kekuatannya, kelenturannya, sama ketahanan terhadap kelelahannya naik drastis. Proses tempa bulat batangan logam segede ini bisa makan waktu berbulan-bulan loh. Ini siklus terus-menerus, dipanasin, dipres, diputar, terus dipanasin lagi. Setiap hantaman pres itu udah dihitung presisi banget buat dapetin geometri internal sama sifat mekanisnya yang pas. Energi yang dibutuhin buat ngejaga tungku perlakuan panas selama 2 minggu bisa nyampe lebih dari 100.000 kWh. Ini setara sama konsumsi listrik tahunan puluhan rumah tangga biasa nih. Waktu perlakuan panas, perbedaan suhu di tungku di seluruh bagiannya cuma boleh beda 40 derajat doang, makanya butuh sistem kontrol multizona yang akurasinya tinggi banget. Setelah bentuk ingot udah jadi, saatnya masuk ke tahap heat treatment. Ini tahap final yang super krusial buat nyetel struktur dalam baja. Monolit baja raksasa yang beratnya berapa ton ini, yang baru aja lewatin proses pengecoran dan penempaan berbulan-bulan, kayak raksasa kikuk yang karakternya belum terbentuk sempurna. Dia kuat sih, tapi struktur dalamnya masih kacau banget, dan penuh sama tekanan internal yang nggak kelihatan. Tahap pertama itu normalisasi, atau orang-orang bilang homogenisasi. Intinya gampang, kita kayak ngaduk struktur logamnya biar merata sempurna di seluruh bagian. Ini dilakuin supaya di setiap titik benda kerja, baik di permukaan maupun di bagian paling dalam, bajanya punya sifat yang sama. Ini kayak ngeratain suhu di oven biar kue matangnya sempurna. Terus terjadi momen paling dramatis, quenching, alias pengerasan. Benda kerjanya dipanasin sampai suhu super tinggi, sampai plastisitasnya maksimal banget. Habis itu, secara tiba-tiba, tapi tetap di bawah kontrol ketat, langsung didinginkan. Bisa pakai rendaman air atau oli. Guncangan alam kayak gini bikin struktur baja yang tadinya lembut jadi super keras dan kuat banget. Ini yang bikin komponen tersebut punya kekuatan tempur utamanya. Tapi ada efek sampingnya nih. Logamnya jadi rapuh kayak kaca, dan di dalamnya muncul tekanan internal yang gede banget. Kalau dibiarkan dalam kondisi seperti itu, bisa retak cuma karena benturan kecil doang. Makanya tahap final yang paling manusiawi adalah tempering. Benda kerjanya dipanaskan lagi dengan hati-hati, tapi kali ini di suhu yang jauh lebih rendah. Tujuannya bukan buat ngubah kekuatan, tapi buat ngelepas tekanan internal yang muncul waktu proses pendinginan cepat tadi. Proses ini mirip kayak napas lega setelah stres. Ini naikin ketangguhan bajanya, bikin tahan terhadap benturan dan beban berat, sekaligus ngilangin kerapuhannya. Baru setelah sukses melewati siklus lengkap penempaan karakter selama 1,5 bulan ini, baja siap jadi bagian dari reaktor atau mesin pres raksasa. Tapi emang buat apa sih raksasa baja ini yang udah diinvestasiin banyak waktu dan sumber daya? Mereka jadi komponen krusial di industri-industri yang harga kesalahannya nggak bisa ditolerir sama sekali. Misalnya nih, di industri energi nuklir, batangan raksasa ini diubah jadi komponen inti reaktor bertekanan super tinggi. Bayangin ya, tekanan, suhu, dan radiasi yang gila-gilaan butuh keandalan absolut. Dan di sini nggak boleh ada sambungan atau las-lasan yang bisa jadi titik lemah. Yang dibutuhin cuma satu blok utuh yang solid, yang bisa tahan beban ekstrim selama puluhan tahun. Di industri mesin berat, raksasa-raksasa ini jadi dudukan untuk mesin pres terbesar di dunia. Mesin pres ini yang bentuk rangka mobil, komponen pesawat, dan bagian kapal loh. Dudukan yang nggak boleh bengkok di bawah tekanan ribuan ton harus dicor dari satu blok utuh. Dan tentunya ini soal pembangkit listrik, rotor buat turbin uap raksasa atau poros engkol buat mesin kapal super gede yang gerakin super tanker dan kapal kontainer. Komponen-komponen ini butuh jaminan kekuatan bengkok dan beban sekunder yang cuma bisa dikasih sama baja yang diproduksi lewat proses super rumit kayak gini.
Dan beginilah prosesnya. Dari tuangnya 607 ton baja cair pada suhu 2700 derajat Fahrenheit, lewat pendinginan lambat selama 6 minggu di bawah tanah, penyusutan sampai jadi 320 ton, berbulan-bulan ditempa di bawah mesin pres 40.000 ton, pukulan puluhan ribu ton, normalisasi, pengerasan dan tempering selama 1,5 bulan, konsumsi energi 100.000 kWh, lahirlah monolit baja, raksasa tunggal tanpa sambungan yang sanggup nahan tekanan yang bisa hancurin gunung, suhu yang bisa leburin logam biasa, dan radiasi yang ngebunuh semua makhluk hidup. Monolit ini jadi jantungnya reaktor nuklir, rangka pres raksasa, atau rotor turbin yang ngegerakin supertanker. Tanpa raksasa baja ini, pembangkit listrik nuklir bakal mati, mesin kapal bakal bisu, produksi komponen pesawat bakal berhenti. Setiap batang baja kayak gini bukan cuma sekedar potongan logam. Ini hasil presisi engineering yang gila-gilaan, kerja teliti berbulan-bulan, dan investasi jutaan dolar. Dan kesalahan di sini nggak boleh ada, karena harganya bisa terlalu mahal buat satu negara. Lo lagi pegang $100. Selembar kertas hijau dengan muka Franklin. Ringan, tipis, kelihatan biasa aja. Tapi ini bukan kertas biasa, dan bukan barang sembarangan. Uang ini dicetak di gedung yang dijaganya lebih ketat dari Pentagon. CCTV di mana-mana. Sensor gerak, penjaga bersenjata. Masuk ke sana lebih susah dari Fort Knox. Kertasnya dibuat pakai formula rahasia, 75% katun. Formulanya cuma diketahui 5 orang di dunia. Dicetak 3 kali. Tiap kali pakai tinta beda. Tiap kali akurasinya sampai ke mikron. Satu goresan salah, langsung palsu tuh uang. Dicek pakai mesin. Setiap milimeter di-scan. Yang cacat langsung dibakar. Bahkan satu lembar yang salah aja nggak bakal keluar. Soalnya kalau sampai keluar mau ada yang bisa niru. Selembar kertas ini dijaganya lebih ketat dari brankas bank. Tonton sampai habis. Lo bakal tahu gimana cara cetak uang. Dan nggak bakal pernah lihat dolar lagi cuma sebagai kertas biasa. Texas. Ladang kapas sampai ke Cakrawala. Panasnya hampir 40 derajat. Bola-bola kapas putih mekar di semak-semak. Mesin pemanen lagi ngumpulin hasil panen. Tapi nggak semua kapas bisa dijadiin duit. Cuma serat yang paling panjang aja. Yang putih. Yang kuat. Mereka pilih manual satu-satu. Terus dibawa ke pabrik. Massachusetts. Kota kecil Dalton. Pabrik Crane Currency. Di sini mereka bikin kertas buat dolar sejak tahun 1779. Nggak ada yang lain di seluruh dunia yang boleh bikin. Area dijaga ketat 24 jam. Sistem keamanannya kayak di bandara. Kamera di setiap sudut. Kapas dicampur sama linen. Direbus di tangki gede banget. Ditambahin air. Jadinya bubur putih. Terus dipipihkan jadi lembaran tipis. Waktu dipipihkan, mereka masukin serat merah sama biru. Secara acak, nggak beraturan, mustahil buat bikin pola yang sama persis. Ini perlindungan pertama. Habis itu mereka masukin pita pengaman. Benang logam tipis. Nyala kalau kena sinar ultraviolet. Airnya diperas pakai pres. Dikeringin. Dipotong jadi lembaran besar. Setiap lembar diperiksa pakai cahaya tembus. Nyari cacat. Satu gelembung udara doang. Lembarannya langsung ditolak. Kertas yang udah jadi dikemas. Dikirim pakai pengawalan. Penjaga bersenjata. Mobil lapis baja. Soalnya kalau kertas ini sampai dicuri, bisa langsung cetak uang asli. Washington DC. Ada gedung tanpa papan nama. Abu-abu. Nggak mencolok. Di dalamnya mereka cetak uang. Bureau of Engraving and Printing. Tingkat pengamanannya kayak pangkalan militer. Detektor logam. Pemindai retina mata. Sidik jari. Bahkan karyawannya sendiri nggak bisa masuk tanpa pemeriksaan 3 kali. HP dilarang, kamera dilarang. Semua alat perekam bakal disita. Di dalamnya, mesin cetak segedean bus. 1 unit harganya $10 juta. Jalan non-stop. Suaranya kayak pesawat lagi lepas landas. Kertasnya dimuat setumpuk-tumpuk. 32 lembar pertumpukan.
Di setiap lembar bakal dicetak 32 uang kertas. Tahap pertama, pencetakan latar. Pola-pola hijau, garis-garis tipis banget. Itu digambar manual sama pengukir. Berbulan-bulan. Satu kesalahan, ulang dari awal. Garisnya tipis banget, mata telanjang enggak kelihatan. Ini perlindungan kedua anti pemalsuan. Tintanya spesial, formulanya rahasia. Dibuat di pabrik lain, dengan kontrol yang sama ketatnya. Lembarannya lewat roll cetak. Keluarnya hijau, basah, dikeringin pakai lampu inframerah. Setiap lembar diperiksa. Sensor scan warna, kepadatan, kecocokan garis. Akurasinya 1/100 mm, lebih tipis dari rambut. Tahap kedua, cetak intaglio. Yang paling penting nih, wajah Franklin, angka-angkanya, tulisannya. Semua ini dicetak dengan tekanan gila-gilaan, 3 ton per sentimeter persegi. Tintanya benar-benar nempel dalam ke kertas. Kalau lo raba pakai jari, bakal berasa timbul. Ini fitur keamanan utamanya, nggak mungkin dipalsuin. Printer biasa mah nggak sanggup, bahkan yang profesional sekalipun. Butuh mesin khusus, yang di dunia cuma ada 10 unit, dan semuanya di sini. Roll cetaknya dilapisi lubang-lubang mikro. Gambarnya diukir pakai laser. Tingkat akurasinya 5 mikron. Itu 10 kali lebih tipis dari rambut manusia loh. Rollnya diganti tiap tahun. Yang lama dimusnahkan, dilebur. Jadi rongsokan logam, biar nggak ada yang bisa bikin ulang gambarnya. Lembarannya melewati mesin. Keluar udah ada wajah Franklin. Angka-angka yang jelas. Tulisan yang timbul. Lagi-lagi dicek. Mesin-mesin nge-scan setiap detail. Bandingin sama standarnya. Kalau ada 1 pixel aja yang nggak cocok, langsung masuk reject. Yang reject dikumpulin terpisah. Akhir hari langsung dihancurin. Dibakar, abunya dilarutin pakai asam, bahkan abu dolar aja nggak boleh dibuang sembarangan. Tahap ketiga, nomor seri. Setiap lembar dapat kode unik. 11 digit angka dan huruf. Kombinasi kayak gini nggak ada lagi di dunia. Dicetak pakai tinta hijau, kanan dan kiri. Nomornya harus pas banget identik. Mesin ngecek. Kalau kiri sama kanan nggak cocok, langsung reject. Di sini juga dicetak stempel Departemen Keuangan, lingkaran hijau, dan stempel Bank Cadangan Federal. Item. Hurufnya nunjukin bank mana yang ngeluarin uangnya. Semua proses ini cuma 3 detik. Lembaran masuk mesin. Keluar udah ada nomor sama stempelnya. Pemeriksaan final. Paling ketat nih. Mesin-mesin ngesen uangnya pakai ultraviolet. Cahaya inframerah. Di bawah pembesaran. Ngecek 15 parameter. Warna. Relief. Pita pengaman. Tanda air. Kecocokan garis. Kepadatan tinta. Ukuran. Pemusatan. Nomor. Sedikit aja melenceng, langsung buang. Persentase reject, 3%. Dari tiap 1000 lembar, 30 dimusnahin. Yang bagus dipotong jadi uang. Sisanya masuk mesin penghancur. Mesin pemotong, pisau gilotin. Setajam silet. Lembaran berisi 32 lembar uang diletakkan di atas meja. Pisau turun. 1. Potong jadi strip-strip. 2. Potong jadi lembar-lembar terpisah. Presisinya 1/10 mm. Kalau 1 lembar aja kepotong miring, seluruh lembaran langsung ditolak. Uang-uang jatuh ke nampan. Robot ambil. Hitung. 100 lembar per pak. Bungkus pakai kertas. 100 pak jadi 1 blok. $10.000 dalam 1 blok. Blok-blok dibungkus plastik. Disegel. Distempel tanggalnya. Serinya. Jumlahnya. Ditaruh di kontainer berangkas. Metal. Dikunci pakai 3 gembok. Kuncinya dipegang 3 orang beda. 1 orang nggak bisa buka. Kontainer dimuat ke truk lapis baja. Pengawalan bersenjata. 2 mobil pengiring. Dibawa ke Federal Reserve Bank. Di sana diturunkan ke gudang penyimpanan. Di bawah tanah. Dinding setebal 1 meter. Beton diperkuat baja. Uang-uang nunggu di situ. Sampai ada bank yang minta. Baru deh dikeluarin, dihitung, dikemas, dikirim lagi.
Bank lokal kamu memesan uang kertas baru. Pesanannya langsung ke Federal Reserve. Dari sana dikirim kontainer. Lagi-lagi dijaga ketat. Truk lapis baja Brinks. 2 petugas bersenjata. JPS tracker. Koneksi ke pusat kontrol. Kalau ada sedikit aja keluar jalur, langsung alarm. Sampai di bank. Bongkar muatan ke brankas. Cek segel. Buka kontainer. Hitung ulang. Manual sama mesin. Jumlahnya harus pas banget sampai sen terakhir. Sebagian uangnya masuk ke ATM. Operator ngisi kaset, $4.000 dalam satu kaset. Masukin ke ATM. Tutup. ATM siap dipakai, kamu datang. Masukin kartu, ketik PIN, minta $100. Di dalam roller mulai kerja, ambil 1 lembar. Cek pakai sensor. Kalau uangnya kusut atau robek, ATM nggak bakal keluarin. Ambil lembar berikutnya. Keluar lewat celah, kamu ambil. Lipat masukin dompet. Terus pergi. Tanpa mikir perjalanan panjang selembar kertas itu. Dari ladang kapas di Texas sampai ke dompet lo. Kertas rahasia. 3 lapis cetakan. 15 kali pemeriksaan. Pengawalan bersenjata di setiap tahapan. Sekarang lo udah tahu, uang kertas ini bukan cuma kertas biasa. Ini dokumen paling aman di dunia, yang ngecetak orang-orang yang lolos pemeriksaan intelijen. Kerja pakai mesin seharga $10 juta. Di bawah kamera dan sensor semua. Salah dikit aja, langsung dimusnahkan. Dibakar, dilarutin pakai asam. Soalnya meski cacat, kalau sampai jatuh ke tangan orang, itu ancaman. Bisa dipelajari, teknologinya bisa dimengerti, terus dicoba dipalsuin. Makanya pengamanannya seketat itu. Nggak bakal lo lihat uang $100 kayak kertas biasa lagi. Karena sekarang lo tahu, di dalamnya tersimpan 300 tahun teknologi. Serat merah di kertasnya tersebar acak. Pita pengaman bercahaya di bawah sinar UV. Potret Franklin dicetak dengan tekanan 3 ton. Garis mikro lebih tipis dari rambut. Nomor serinya unik. Uang ini nggak mungkin dipalsuin, meski lo coba mati-matian. Soalnya ini dibuat bukan buat jadi bagus, tapi dibuat buat ngelindungin uang dari pemalsuan. Dan berhasil. Pernah nggak sih lo mikir, gimana caranya bikin material setebal 6 mikron? Itu 15 kali lebih tipis dari rambut manusia lo. Setipis itu, kalau lo pegang di depan cahaya, bisa baca koran tembus dari balik material ini. Serapuh itu, satu gerakan salah aja, langsung sobek. Tapi di saat yang sama, sekuat itu sampai bisa tahan suhu 300 derajat Celcius dan lindungi makanan lo dari cahaya, oksigen, sama bakteri, lebih baik dari plastik manapun. Gue lagi berdiri di depan gerbang pabrik Eurofoil di Dudelange, Luxembourg, salah satu produsen aluminium foil terbesar di Eropa. Di sini di area seluas 20 hektar, setiap hari lahir 100 ton foil. Itu 200 juta meter, gulungan yang bisa buat bungkus bumi 5 kali di garis khatulistiwa. Udara penuh sama bau logam panas dan oli mesin. Suara mesin gilas segede itu sampai tanah di bawah kaki lo bergetar. Selamat datang di tempat di mana aluminium ngelewatin perjalanan dari batangan kasar sampai jadi lapisan yang hampir nggak kelihatan. Ini bukan cuma pabrik biasa. Ini laboratorium presisi di batas kemampuan fisik yang mungkin. Prosesnya dimulai di pabrik peleburan yang benar-benar kayak neraka logam banget. 4 mesin cetak kontinu beroperasi non-stop, 24 jam sehari, 365 hari setahun. Gua pakai kacamata pelindung dengan filter gelap. Tanpa ini, ngelihat aluminium cair tuh bahaya banget. Suhu di sini nyampe 720 derajat Celcius. Ini tungku peleburan, tempat mereka masukin batangan aluminium. Ingot gede yang beratnya 25 kg per buah. Tapi Eurofoil bangga sama kepedulian lingkungannya. 70% bahan baku di sini adalah aluminium daur ulang. Potongan foil, limbah produksi, bahkan kaleng soda bekas, semuanya kepake. Aluminium bisa dilebur ulang tanpa batas dan nggak bakal kehilangan sifatnya. Teriak Jean-Pierre, kepala ahli metalurgi pabrik, ke telinga gue. Kami berdiri di platform di atas tungku, dan panasnya luar biasa kuat sampai kulit muka mulai terasa seperti ditusuk-tusuk. Di wadah besar itu mendidih cairan keperakan, aluminium cair. Tapi ini bukan cuma logam murni, ini campuran alloy. Tergantung fungsi foil yang bakal dibuat, mereka tambahin magnesium, mangan, silikon. Buat foil makanan, alloy 8011. Buat teknis 8079. Setiap persen tambahan ngubah propertinya.
kekuatan, kelenturan, ketahanan korosi. Dari tungku peleburan, cairan logam mengalir ke mesin casting, si monster sepanjang 30 meter. Di sini terjadi keajaiban. Logam cair bersuhu 700 derajat, dalam hitungan detik berubah jadi pita padat. Ini namanya continuous casting. Cairan logam dituang di antara dua rol pendingin berputar yang diameternya 2 meter. Di dalam rol-rol ini, air bersirkulasi dengan tekanan 10 atmosfer. Saat aluminium panas menyentuh baja dingin, terjadi kristalisasi instan. Suaranya kayak orang lagi nyiram ember air ke kompor yang lagi membara, mendesis, berisik, kabut uap di mana-mana. Dari bawah rol keluar pita aluminium setebal 8 mm dan lebar 1,5 meter. Masih bersinar merah redup, suhunya sekitar 400 derajat. Pitanya bergerak dengan kecepatan 3 meter per menit, perlahan mendingin di udara terbuka. Gua mendekat dan lihat, di permukaan logam muncul pola khas. Ini struktur kristal aluminium. Para ahli metalurgi nyebutnya butir. Dari ukuran dan bentuk butir-butir ini bergantung segalanya. Seberapa bagus foilnya bakal meregang, apa bakal robek pas digulung, gimana perilakunya pas dipanasin. Butir yang sempurna itu kayak labirin, jelas Jean-Pierre. Kristal-kristalnya harus saling terkait, membentuk jaring yang kuat. Kalau butirnya terlalu besar, logamnya jadi rapuh. Terlalu kecil, kehilangan plastisitasnya. Pita yang udah dingin digulung jadi roll gede banget dengan berat 12 ton per satu roll. Ini bahan baku buat tahap selanjutnya, hot rolling alias penggulungan panas. Kita pindah ke bengkel sebelah di mana ada mesin penggilas sebesar rumah 2 lantai. Di sini pita aluminium mulai digiling kayak adonan, cuma bedanya bukan pakai rolling pin, tapi pakai silinder baja seberat 50 ton. Dan meja kerjanya bukan meja biasa, tapi rangka dari baja paduan setebal 1 meter. Roll aluminium dimasukkan ke mesin. Silinder berputar, mencengkeram pita dan menariknya dengan kekuatan luar biasa. Tekanannya mencapai 1.200 ton per meter persegi. Logam ngelawan, memantul, tapi lama-lama menyerah juga. Setelah lewat pertama, ketebalannya berkurang dari 8 mm jadi 4. Setelah lewat kedua, jadi 2 mm. Kecepatannya makin nambah. Kalau awalnya pita meluncur dengan kecepatan 5 meter per menit, setelah lewat ketiga dia udah melesat dengan kecepatan 300 meter per menit. Udara bersiul. Pita berdengung kayak senar yang ditarik kencang. Setiap kali lewat, panas yang dihasilkan gila-gilaan. Gesekan logam sama baja bikin pita memanas sampai 250 derajat. Makanya silinder terus-menerus disemprot emulsi pendingin, campuran air sama oli. Semprotannya di bawah tekanan 30 atmosfer, membentuk awan kabut putih, dan di tengah kabut itu pita melesat kayak kilat keperakan. Setelah proses rolling panas, lembaran aluminium setebal 0,3 mm langsung dikirim buat de-annealing. Ini tahap yang super krusial nih. Soalnya pas di rolling, aluminium jadi work hardened, maksudnya keras banget dan gampang patah. Struktur kristal logamnya ikut berubah bentuk. Tekanan internalnya naik terus. Kalau dipaksa rolling lagi tanpa annealing, lembarannya bakal sobek aja. Tungku annealingnya itu kayak terowongan panjang 80 meter. Lembarannya lewat di dalam dengan kecepatan 10 meter per menit. Di dalam suhunya dijaga di 500 derajat Celcius dengan atmosfer nitrogen. Oksigen nggak boleh ada sama sekali. Kalau ada, aluminiumnya bakal teroksidasi dan jadi hitam kusam gitu. Di suhu segitu terjadilah rekristalisasi. Butiran logam yang tadinya rusak jadi pulih kembali, tekanan internalnya hilang, dan aluminiumnya balik lagi jadi lembut dan lentur. Proses ini butuh waktu sekitar 2 jam. Pas keluar dari tungku, lembarannya langsung didinginkan di bak air, terus dikeringin pakai udara panas. Nah, sekarang udah siap buat tahap paling penting. Cold rolling sampai ketebalan finalnya. Bagian cold rolling itu jantungnya pabrik nih. Di sini ada 3 mesin rolling generasi terbaru yang bisa bikin aluminium setipis 6 mikron.
itu udah batasnya. Lebih tipis lagi? Nggak mungkin secara fisik, bakal sobek. Prosesnya lewat 20 kali passing. Tiap passing, ketebalannya berkurang sekitar 30%. 0,3 mm jadi 0,021, terus 0,015, lalu 0,010, gitu terus sampai akhirnya 0,006 mm, 6 mikron. Kecepatan rolling di passing terakhir bisa nyampe 1.800 meter per menit. Itu 108 km per jam loh. Gulungan foilnya terbang lebih kencang dari mobil di tol. Sedikit aja vibrasinya, sedikit aja rollernya miring, langsung sobek. Dan kalau sobek di kecepatan segitu artinya seluruh lini berhenti, beberapa ton bahan terbuang, belum lagi berjam-jam buat setup ulang. Makanya di sini dipasang laser thickness meter yang ngukur ketebalan gulungan 200 kali per detik dengan akurasi sampai 0,1 mikron. Komputer langsung menyesuaikan tekanan roller, kecepatan rolling, sama aliran pendinginnya. Manusia mah nggak bakal sempat bereaksi secepat itu. Gue lagi perhatiin monitor di ruang operator. Grafik ketebalannya jalan rata banget. 6,0 mikron, 6,1, 6,0. Deviasinya cuma dalam rentang plus minus 0,2 mikron. Inilah yang namanya kesempurnaan. Tapi ada masalahnya nih. Foil setebal 6 mikron nggak mungkin digulung dalam satu kali proses. Dia bakal nempel sama dirinya sendiri. Robek, kusut. Makanya mereka pakai trik cerdas, penggandaan. 2 lapis foil masing-masing 12 mikron ditumpuk satu sama lain terus digulung bareng. Roller neken, dan kedua lapis itu sekaligus menipis jadi 6 mikron. Tapi di antara mereka tetap ada celah udara yang super tipis. Habis digulung, kedua lapis itu dipisahin. Nah, disinilah efek menariknya muncul. Satu sisi foil yang kena roller jadi mengkilap, kayak cermin. Sisi lainnya yang nempel sama lapis foil sebelahnya, tetap kusam. Lo pasti pernah sadar ini di foil dapur kan? Jadi ini bukan cacat produksi dan bukan coating khusus. Ini jejak dari teknik penggandaan. Sisi kusam itu adalah cetakan dari mikrorelief lembaran sebelahnya. Di level molekuler sisinya ditutupin ketidakrataan mikroskopis yang bikin cahaya menyebar. Foil jadi digulung ke jumbo roll, raksasa diameter 2 meter dengan berat 3 ton. Ini gulungan induk. Dari sini nanti dipotong-potong sesuai lebar yang dibutuhin. Buat bungkus coklat, 30 cm, tutup yogurt, 50 mm, keperluan teknis kekon 1,20 meter. Kontrol kualitas di Eurofoil tuh udah kayak paranoid banget. Dan itu bener sih, setiap jumbo roll harus lewatin belasan tes. Pertama, diterawangin. Foilnya dilewatin di depan lampu super terang. Kalau ada retak mikro atau pori-pori dikit aja, cahayanya bakal nembus. Komputer langsung nangkep cacatnya, terus bagian itu ditandain sebagai reject. Kedua, tes kedap udara. Sampel foil dijepit di antara dua ruangan. Yang satu disemprotin helium dengan tekanan, yang satunya lagi ada detektor super sensitif. Kalau ada satu molekul helium aja yang nyelip lewat foilnya, tes gagal. Ketiga, uji mekanis. Foilnya ditarik pakai mesin khusus buat ngukur kekuatan tariknya. Foil yang bagus harus tahan beban minimal 15 megapascal. Itu kira-kira 1,5 kilo per milimeter persegi. Buat material yang tebalnya cuma 6 mikron, ini angka yang luar biasa banget. Keempat, analisis kimia. Tiap 2 jam sekali mereka ambil sampel dan masukin ke spektrometer. Alatnya bakal nunjukin komposisi paduan yang super detail sampai per 100%. Kalau ada penyimpangan dikit aja, seluruh batch langsung masuk tungku peleburan ulang. Kelima, tes korosi. Sampelnya ditahan di kabut asin dengan suhu 35 derajat Celcius selama 72 jam. Simulasi pemakaian selama 3 tahun gitu. Kalau muncul tanda-tanda korosi, reject. Tahap akhir, pemotongan dan pengemasan. Gulungan jumbo masuk ke mesin pemotong longitudinal. Pisau cakram dari baja yang dikerasin, diasah sampai setajam silet,
motong gulungan selebar 3 meter jadi potongan-potongan sempit sesuai ukuran yang dibutuhin. Kecepatan potongnya 500 meter per menit. Pisaunya berputar sampai 3.000 putaran per menit. Kalau ada sedikit aja kelonggaran, tepi foilnya bakal robek, nggak rapi. Makanya pisaunya diganti tiap 8 jam. Gulungan yang udah dipotong langsung digulung lagi. Di sini foilnya digulung ke tabung karton berdiameter 76 mm. Untuk foil rumahan standarnya, 10 meter per gulungan. Untuk industri makanan, gulungannya bisa 300, 500, sampai 1000 meter. Mesinnya otomatis ngukur panjang yang pas, motong, nempel ujungnya, kasih barcode di gulungannya. Produktivitasnya 200 gulungan per menit. Gulungan yang udah jadi dikemas dalam kotak karton, kotaknya dimuat ke palet, paletnya dibawa ke gudang. Dari sini foil Eurofoil dikirim ke 70 negara di seluruh dunia. Ke Jerman buat bungkus coklat, ke Prancis buat pabrik keju, ke Italia buat kapsul kopi, ke Swiss buat kemasan farmasi blister, ke Jepang buat kapasitor elektrolitik. Gue lagi berdiri di gudang produk jadi nih. Di sekeliling gue ada tumpukan palet setinggi 4 meter. Setiap palet itu isinya 2.000 roll aluminium foil rumah tangga atau 50 jumbo roll yang buat industri. Di sini tersimpan produk senilai sekitar 5 juta euro loh. Pabriknya jalan full speed. 100 ton foil per hari, 3.000 ton per bulan, 36.000 ton per tahun. Ini bahan yang bisa buat bungkus seluruh Inggris dengan satu lapisan penuh gaes. Atau bisa buat kemasan 15 miliar batang coklat. Atau bikin 300 miliar tutup cup yogurt. Semua kerajaan foil ini lahir dari sepotong aluminium biasa aja, yang udah lewatin panasnya tungku peleburan, tekanan gila-gilaan dari mesin roll, akurasi pengukuran laser, sama kontrol kualitas yang super ketat. Dari 8 mm sampai jadi 6 mikron. Perjalanan yang bikin tipis 1.300 kali lipat. Kalau kalian tertarik tahu gimana cara bikin material yang lebih tipis dari rambut, tapi lebih kuat dari banyak plastik, kasih like video ini ya. Tulis di komen, tahu nggak sih kalau aluminium foil itu bisa didaur ulang tanpa batas? Dan jangan lupa subscribe channel ini buat terus nge-explore teknologi yang ada di sekitar kita setiap hari. Tapi sering banget nggak kelihatan.